Kalian tahu nggak sih kalau di Jepang dulu ada banyak cerita misteri yang berkembang di sekolah-sekolah. Mulai dari lorong angker, suara langkah kaki di malam hari, hingga kisah tentang hantu toilet yang terkenal di seluruh negeri. Dan salah satu legenda yang paling populer adalah Akamanto. Dalam bahasa Jepang, Aka berarti merah, sedangkan manto berarti jubah atau mantel. Karena itu, Akamanto sering dikenal sebagai si jubah merah. Legenda ini sudah ada sejak lama dan menjadi salah satu cerita urban paling terkenal di Jepang, terutama di kalangan pelajar sekolah. Biasanya, kisah Akamanto terjadi di toilet sekolah tua yang jarang digunakan. Toilet tersebut sering digambarkan sebagai tempat yang sepi, agak gelap, dan berada jauh dari ruang kelas utama. Karena suasana yang menyeramkan, banyak siswa memilih untuk menghindari tempat tersebut. Konon, suatu hari ada seorang siswa yang masih berada di sekolah hingga sore hari. Karena keadaan mendesak, ia pergi ke toilet yang lama tersebut. Awalnya, semuanya terlihat normal. Namun, setelah selesai, siswa itu menyadari bahwa tisu toilet di dalam bilik sudah habis. Lalu tiba-tiba, terdengar sebuah suara misterius. Suara itu bertanya, "Kamu mau kertas merah atau kertas biru?" Dalam berbagai versi cerita, memilih salah satu warna akan membawa kejadian yang aneh. Jika memilih merah, biasanya akan muncul sesuatu yang berhubungan dengan warna merah. Sedangkan jika memilih biru, kejadian yang muncul berkaitan dengan warna biru. Karena itulah, banyak siswa percaya bahwa pertanyaan tersebut adalah jebakan dari Akamanto. Namun, menariknya, setiap daerah di Jepang memiliki versi cerita yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan Akamanto hanyalah roh misterius, ada juga yang percaya bahwa ia adalah sosok bertopeng merah yang muncul di toilet sekolah. Banyak versi cerita mencoba menjelaskan cara menghindari Akamanto. Beberapa orang mengatakan bahwa cara terbaik adalah tidak menjawab pertanyaan sama sekali. Ada juga yang percaya bahwa mengatakan, "Aku tidak membutuhkan kertas," akan membuat Akamanto pergi. Namun tentu saja semua itu hanyalah bagian dari legenda urban. Cerita Akamanto sudah dikenal sejak sekitar tahun 1930-an di Jepang. Pada saat itu, cerita ini sering menyebar dari satu siswa ke siswa lain sebagai rumor sekolah. Dan hingga sekarang, ceritanya masih diceritakan. Banyak orang percaya bahwa legenda ini muncul karena rasa takut yang dirasakan anak-anak saat berada sendirian di tempat sepi, terutama toilet. Salah satu alasan Akamanto tetap terkenal adalah karena ceritanya sederhana tetapi mudah diingat. Hanya dengan satu pertanyaan sederhana, merah atau biru, orang langsung teringat pada legenda ini. Selain itu, Akamanto juga sering muncul dalam pertama anime, kedua manga, ketiga film horor Jepang, dan video game bertema misteri. Karena itulah namanya masih dikenal hingga saat ini. Walaupun Akamanto hanyalah legenda urban, kisah ini tetap menjadi bagian menarik dari budaya Jepang. Cerita seperti ini menunjukkan bagaimana sebuah rumor sekolah bisa berkembang menjadi legenda yang terkenal di seluruh negeri. Dan mungkin itulah yang membuat Akamanto tetap hidup hingga hari ini. Bukan karena menyeramkan semata, tetapi karena kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi selanjutnya. And yeah, I think that's all for me. Thank you to all of you who are watching now. The last thing that I could say, goodbye.